Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanazzalu rahmatu wal barakatuh. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Qala jalla sha'nuhu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah sidang iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepekan yang lalu, di malam Ahad pekan yang lalu, pukul 00.45 di jalan Tol Jagorawi arah Bogor di Jakarta terjadi satu peristiwa yang kemudian peristiwa itu diliput oleh semua media Indonesia sampai hari ini, karena terjadi peristiwa yang cukup dianggap penting dan besar bagi masyarakat sehingga media memuatnya di belakang. Peristiwa kecelakaan mobil yang berakibat 6 orang meninggal dunia dan 9 orang luka. Dan ternyata yang mengagetkan adalah puncak hasil penelitian, puncak permasalahannya karena seorang anak yang masih berumur 13 tahun dan ditemani oleh temannya yang juga berumur 14 tahun telah menyebabkan hal ini. Dimuat oleh media dan menjadi berita utama sampai hari ini di negeri kita. 3 hari yang lalu, hari Selasa, di Surabaya, seorang anak berusia 16 tahun, beda 3 tahun dengan anak yang kita sebutkan sebelumnya, telah melukai kawannya sendiri dengan menggunakan senjata tajam. Dia tusuk kawannya, hampir meninggal, tapi alhamdulillah masih bisa tertolong. Penyebabnya gara-gara rebutan seorang wanita. Dua peristiwa ini nampaknya perlu menjadi pelajaran bagi kita, kaum muslimin pada khususnya dan masyarakat serta bangsa Indonesia pada umumnya. Apakah demikian hebatnya pendidikan kita terhadap anak-anak kita, sehingga anak-anak kita berhasil menciptakan sejarah di negeri kita, tetapi sejarah yang tidak baik, sejarah yang negatif. Karena semua mereka beragama Islam. Lalu kita bertanya, apakah karena Islam yang mereka melakukan hal ini? Pertanyaan ini akan kita jawab dengan mengutarakan beberapa fakta sejarah. Apakah ini hasil daripada pendidikan Islam kepada mereka sehingga mereka tumbuh menjadi anak-anak yang seperti itu? Yang pertama kita sebutkan data sejarah. Seorang anak muda yang bernama Usamah ibnu Zaid al-Harithah radhiyallahu anhuma. Ibnu Zaid ibnu Harithah radhiyallahu anhuma telah ditetapkan dan ditunjuk langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan perang pasukan perang kaum muslimin melawan Romawi. Walaupun belum sempat diberangkatkan karena beliau sallallahu alaihi wasallam telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum pasukan itu diberangkatkan. Dan Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu pada saat itu berusia 17 tahun. Padahal saat itu bukan tidak ada panglima besar yang lain. Ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada Khalid bin Walid
Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk anak muda yang baru usia 13 tahun. Yang kedua, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau berusia 8 tahun. Tetapi baginda Rasul SAW mendoakannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman yang mendalam kepada anak muda ini terhadap permasalahan agama dan berikan ilmu kepadanya tentang ilmu tafsir. Karena itu Abdullah bin Abbas kemudian menjelma menjadi anak muda yang ahli tafsir di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau berusia 14 tahun, Umar tidak akan memulai musyawarah bersama para sahabat besar Rasulullah SAW yang ada di kota Madinah dalam urusan negara. Bahasa kita rapat kabinet tanpa kehadiran seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Padahal usianya baru 14 tahun, dia harus hadir di rapat-rapat kabinet Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baru rapat itu bisa dimulai. 14 tahun. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah SAW yang lain, pernah menjadi safir, duta yang ditunjuk langsung oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Islam, mendakwakan Islam di negeri Yaman, negeri yang jauh dari Madinah. Dan ketika itu usianya baru 20 tahun. Kemudian seorang yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil yang hidup di zaman Bani Abbasiyah. Kemudian terjadi konflik dan seluruh keluarganya dari kalangan Bani Umayyah dibantai habis, terbunuh. Tapi biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman Ad-Dakhil menjelma menjadi pencetus khilafah Umayyah yang kedua yang beribu kota di Andalusia, Spanyol saat ini. Dan ketika itu usianya adalah 25 tahun. Terakhir dalam khutbah Jumat yang singkat ini kita contohkan saja, karena masih banyak lagi data-data sejarah, catatan emas, tinta emas yang ditorehkan oleh anak-anak muda kaum muslimin di masa itu. Muhammad Athani, Muhammad kedua, salah seorang khalifah dari khilafah Utsmaniyah ke khilafahan kekhalifahan terakhir yang dimiliki oleh umat Islam yang runtuh tahun 1924, belum lama. Di tahun 1453 Masehi, beliau ternyata dengan izin Allah menjadi orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW jauh hari sebelum itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Rasulullah SAW, la tuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jayshu dzalikal jaysh. Nanti satu saat kota Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kaum muslimin, dan yang menaklukkan pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin, pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis ini didengar oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW sehingga sebagian besar mereka ingin menjadi orang itu, orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik pemimpin dan pasukannya sebaik-baik pasukan. Sehingga seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu pernah mencobanya, tapi Allah belum izinkan sampai Abu Ayyub Al-Ansari dimakamkan di salah satu sudut kota Konstantinopel yang berada di pinggiran Laut Marmara atau Selat Bosporus yang ada di Turki saat ini. Lalu kota itu pun disebut dengan kota Ayyubi karena jenazah yang mulia Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dimakamkan karena dulu pernah berusaha menjadi orang yang disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW itu, tetapi belum boleh. 1453 menjadi bukti sejarah, sekali lagi catatan tinta emas sejarah yang ditorehkan oleh Muhammad Athani membebaskan kota Konstantinopel dari kekuasaan Bizantium di bawah pimpinan Romawi yang waktu itu sedang kuat-kuatnya ditaklukkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala oleh Khalifah Muhammad Athani. Karena itulah kemudian sejarah menggelarinya dengan sebutan Al-Fatih, lalu terkenal dengan sebutan
sejarah kita menunjukkan bahwa anak-anak muda tumbuh menjadi orang-orang yang berguna bukan hanya bagi dirinya. Tumbuh menjadi anak-anak muda bukan hanya membanggakan bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi bangsanya, bagi umatnya, tapi bagi seluruh umat manusia. Mereka telah menorehkan dengan izin Allah catatan tinta sejarah emas kepada kemanusiaan, rahmatan lil alamin. Coba tengok dengan dua kisah yang kita sebutkan tadi. Ada masalah apa dengan anak-anak muda, kaum muslimin, anak-anak muda kaum muslimin di zaman kita sekarang? Pasti ada something wrong, ada sesuatu yang tidak tepat, tidak sesuai dengan realnya. Apakah pendidikan yang dulu diadakan oleh Rasulullah SAW dikondisikan oleh orang-orang tua kita di zaman dulu, di zaman salafus saleh, di zaman ulama-ulama yang dekat dengan zaman kenabian, telah punah dan tidak ada lagi di zaman sekarang? Saya rasa jawabannya tentu tidak. Tetapi ini satu pelajaran bagi kita dan sekaligus tantangan positif bagi kita agar kita pun siap dan terus mengevaluasi apa yang kita kerjakan di rumah tangga kita. Apakah kita sudah memainkan posisi kita sebagai pendidik yang benar, pendidik yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah dan Rasul dalam setiap keluarga-keluarga kita? Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 9. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida." Hendaklah takut, hendaklah khawatir, hendaklah was-was orang-orang yang kalau meninggalkan keturunan-keturunan di belakang mereka, dan keturunan yang mereka tinggalkan di belakang mereka itu dalam keadaan dhi'afan, lemah, khafu alaihim, sehingga mereka khawatir meninggalkan generasi yang serba lemah, ilmunya lemah, pengetahuan tentang kehidupan zamannya lemah, agamanya lemah, spiritualnya lemah, ekonominya lemah, apa saja bidang kehidupannya lemah, khafu alaihim, sehingga mengkhawatirkan orang-orang tua, mengkhawatirkan kita. Kerjaannya cuma pandai meminta, kuliahnya belum selesai, tapi kerjaannya ngerokok, hasilnya dari orang tua. Usianya sudah 20, 21, 22, 23. Tapi mana? Apa yang sudah disumbangkan untuk masyarakatnya, untuk negaranya, untuk umatnya? Maka kalau seperti ini, mungkin tercipta generasi-generasi yang dulu pernah lahir seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seperti Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, seperti Muhammad Al-Fatih, seperti Abdurrahman Ad-Dakhil, seperti Umar bin Abdul Aziz, dan contoh-contoh yang lainnya. Anak-anak muda yang dulu Rasulullah SAW pernah bersabda, "Nusirtu bisyabab." Aku banyak ditolong menyampaikan Islam ini oleh anak-anak muda. Dan mereka anak-anak muda yang menciptakan sejarah besar perjalanan umat ini. Oleh karena itu, supaya kita tidak tumbuh menjadi orang tua yang khafu alaihim, khawatir meninggalkan anak-anak dan keturunan di belakang kita yang serba dengan kelemahan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, pastikan dua hal dalam kehidupan rumah tangga kalian. Falyattaqullah, yang pertama, pastikan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ada di tengah-tengah keluarga kita 24 jam. Selalu ada nilai ketakwaan kepada Allah. Dan yang kedua, waliyaqulu qawlan sadida. Hendaklah dikatakan, diucapkan ucapan-ucapan yang benar. Hendaklah dijunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran di tengah-tengah keluarga kita. Takwa Allah yang pertama, nilai kejujuran yang kedua. Tentu kita yang hadir di sini yang sudah berkeluarga, ada yang 10 tahun, ada yang 15, 20 tahun bahkan lebih, atau mungkin ada yang baru pengantin baru sebulan, 1-2 bulan. Pasti tidak pernah tidak ada yang tidak pernah punya masalah, pasti ada masalah. Namun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dalam Islam bukan keluarga yang tidak pernah ada masalah. Dan keluarga yang memang ada masalah, namun diselesaikan dengan falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jangan
solusinya cerai. Memang cerai salah satu solusi di dalam keluarga, tapi solusinya bukan hanya cerai dalam kehidupan keluarga. Jangan sedikit cerai, sedikit cerai. Falyattaqullah, bertakwa kepada Allah. Marah kepada anak boleh, apalagi anak itu melanggar aturan-aturan Allah. Tapi ingat, ketika marah kepada anak, menghukum anak jangan sampai berlebihan dalam menghukum anak. Kalau harus memukul, jangan sampai memukul anak, sama seperti memukul maling. Falyattaqullah, bertakwa kepada Allah. Diri istri, anak, pembantu dan siapa saja orang yang ada di tengah keluarga kita sesuai dengan pendidikan Islam. Bahkan kata Nabi SAW, ajarkan Islam, pendidikan Islam kepada anak-anak kalian, karena dia akan menghadapi satu zaman yang bukan zamanmu. Zaman mereka sekarang bukan zaman kita dulu. Yang ketika dipanggil orang tua kita, jangankan kita bisa membalas dengan kata-kata, menatap mata orang tua kita sih kita tidak berani. Dulu. Sekarang bagaimana anak-anak kita kalau kita panggil? Zaman sudah berubah. Didik mereka dengan pendidikan Islam. Falyattaqullah, bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, kasih apresiasi setinggi-tingginya untuk nilai-nilai kejujuran di tengah rumah tangga kita, dan itu kita sebagai kepala rumah tangga yang harus mempeloporinya. Kenapa? Karena kita adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita ini kepala rumah tangga yang menjadi qawwam, menjadi pemimpin di tengah keluarga kita. Kita yang mencontohkan untuk mengangkat, menyanjung setinggi-tingginya nilai kejujuran di tengah keluarga kita. Dan ketika ada upaya-upaya untuk tidak jujur, bohong, dusta di tengah keluarga kita, apakah dari diri keluarga kita, istri kita, anak kita, atau siapapun, kita harus berani menghentikan itu sejak awal. Begitu juga sebaliknya, kalau ada benih-benih kejujuran, kebenaran, kita harus berikan apresiasi setinggi-tingginya. Sehingga kita sudah membiasakan dan kondisikan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran di tengah-tengah keluarga kita sejak ini. Itulah kiat yang diberikan Allah SWT kepada kita. Baru nanti kita akan lanjutkan dengan aspek-aspek teknis yang lainnya. Semoga Allah SWT memberikan jalan kemudahan bagi kita, sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita, mendidik generasi-generasi kita di belakang kita, dan nanti tercipta Umar bin Abdul Aziz yang baru, tercipta Usamah yang baru, tercipta Abdullah bin Abbas yang baru, dan tercipta Muhammad Al-Fatih yang baru dari rahim istri-istri kita, dari sulbi-sulbi kita, dari keturunan-keturunan kita, biidznillah, dengan izin Allah SWT. Dan semoga dengan nilai-nilai takwa kepada Allah, dengan nilai-nilai kejujuran yang kita agungkan di tengah-tengah keluarga kita, Allah hindarkan kita dari memiliki keturunan yang serba lemah, yang bisanya hanya bisa merongrong, yang bisanya hanya menorehkan sejarah buruk pada kehidupan manusia, kehidupan masyarakat dan keluarganya. Nauzubillah. Ya Allah, berikanlah kami keturunan yang baik, yang takwa kepadamu ya Allah, yang takut hanya kepadamu ya Allah, yang menjadikan Rasul sebagai suri tauladannya dalam hidupmu ya Allah. Dan jauhkan keturunan kami dari kelemahan, lemah spiritual, lemah agamanya, lemah ekonominya, lemah ilmu pengetahuannya. Jadikan mereka keturunan kami yang kuat dari segala kehidupan duniawi, kehidupan ukhrawi, kehidupan yang memang sesuai dengan perintahmu, contoh Rasulmu ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyyil karim wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa
علي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المجرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين اللهم انصر المسلمين في قطاع غزة اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في سوريا اللهم انصر المسلمين في بلاد الشام اللهم انصر المسلمين في مصر اللهم انصر المسلمين في مصر اللهم انصر المسلمين في مصر اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين اللهم أيدهم تأييدا من عندك يا قوي يا متين اللهم احفظ المسجد الأقصى من مؤامرات الغاصبين المحتلين المجرمين من اليهود وأعوانهم اللهم رد كيدهم إلى نحورهم وحررهم من دنسهم ورجسهم يا رب العالمين وقنا شرورهم يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة